Penjual makanan keliling di malam hari memang sering diganggu oleh makhluk halus. Percaya atau tidak, banyak yang merasa diganggu ketika sedang berjualan. Dari penjual sate yang diketawai kuntilanak, sampai pedagang makanan yang tak sadar kalau dirinya tengah berada di kuburan. Dikompilasi dari beberapa cerita horor di media sosial, berikut ini curahan hati para pedagang hingga pembeli yang berbau mistis. Pertama, pedagang sate keliling. Kisah seram ini pernah dialami pedagang sate keliling. Pedagang sate yang dijuluki Sate Bang Gendut ini beristirahat sebentar dekat pohon nangka sambil menunggu pembeli datang sembari istirahat. Tiba-tiba Bang Gendut kaget karena munculnya sosok wanita yang memesan 100 tusuk. Senang dengannya dipesan banyak, Bang Gendut pun langsung membuat sate pesanan wanita tersebut. Sempat berbincang dengan sosok wanita yang diduga hantu. Di akhir perbincangan, sosok hantu ini pun mengeluarkan suara tertawa khas kuntilanak yang membuat pedagang sate ini merinding dan ketakutan. Yang kedua, penjual bakmi. Seorang penjual bakmi bernama Pak Jo ini selama puluhan tahun berdagang di kawasan Jogja Tengah. Menurut Pak Jo ini, dulu pernah ada seorang yang datang dan memesan 2 porsi bakmi. Setelah memesan, ia mengatakan kepada Pak Jo untuk mengantarkan makanannya ke lokasi yang ia tunjuk. Tanpa basa-basi, Pak Jo langsung membuat bakmi yang dipesan orang itu. Begitu sadar, Pak Jo ternyata sudah berada di tengah kuburan. Langsung Pak Jo menelpon keluarga untuk dibantu mendorong gerobak keluar dari sana. Kejadian ini dialami pedagang bakmi dan nasi goreng keliling sekitar tahun 2014. Yang ketiga, penjual sekoteng. Cerita ini bukan dialami oleh pedagang sekoteng, melainkan pengalaman si pembeli sekoteng. Sudah berlangganan sekoteng Pak Umar sejak puluhan tahun. Cuaca yang sedang hujan membuat wanita bernama Santi ingin menikmati sekoteng Pak Umar. Saat memesan sekoteng, Pak Umar pun berpesan kepada Santi untuk jaga diri baik-baik dan jaga kedua orang tuanya. Sesampainya di rumah, semangkuk sekoteng yang baru habis setengah ditaruh olehnya di meja. Santi pun dibangunkan oleh sang ibu karena sempat ketiduran. Ibunya pun berkata, "Kamu beli sekoteng di mana, Santi?" Santi kemudian menjawab, "Ya, sama Pak Umar lah." Ibu pun mengatakan kalau Pak Umar 5 hari yang lalu meninggal karena dirampok saat lewat kampung sebelah. Perutnya ditusuk sampai nyaris kehabisan darah dan sempat dibawa ke rumah sakit, namun keesokan harinya meninggal dunia. Yang keempat, penjual bakso. Ini adalah cerita penjual bakso bernama Supeno di Jakarta Timur. Saat sedang sepi pembeli, Supeno pun tetap menjajankan dagangannya sampai malam hari. Baru melewati 2 rumah setelah belokan, Supeno dipanggil oleh wanita berbaju putih dan memesan bakso 1 porsi. Setelah disiapkan dan mau diantar ke rumahnya, kok pagar rumahnya terkunci dengan rapi dan ia merasa tadi tidak ada suara wanita tersebut membuka pagar, mengetuk-ngetuk pagar rumah tersebut. Akhirnya yang keluar adalah orang berbeda dan tidak ada orang yang keluar memesan baksonya. Yang kelima, penjual sate Boyolali. Berkeliling jam 1 dini hari, kakak beradik ini berjualan berdua dan sang adik kehilangan kakaknya. Pencarian dilakukan sampai pukul pagi dan ternyata sang kakak yang sedang berkeliling menjual sate tersebut ditemukan di tanah kuburan lapang. Dia berbaring tak sadarkan diri di atas sebuah kuburan. Gerobak sate dan dagangannya berserakan di mana-mana. Saat dicek, di kantongnya pun banyak daun nangka yang disebut sebagai uang dari pelanggannya. Pelanggan misterius ini disebut-sebut gara-gara kuntilanak.
Itulah 5 cerita hantu ini sering dialami oleh para pedagang makanan di malam hari. Tetap berhati-hati bila dagang di malam hari dan selalu tetap waspada.